pengelolaan untuk nikel, orangnya orang-orang yang kemudian ada kaitan dengan pengambil kebijakan. Kita sebut Pak Muldoko. Iya. Terus yang kedua, terkait dengan listrik, bahan baku listriknya kan batu bara. Batu bara. Batu bara terkait dengan orang-orang yang pengambil kebijakan Kita juga. sebut Erick Thohir, kita sebut Pak Luhut. Iya. Jangan-jangan para pengambil kebijakan kita ini nggak paham, Bang. Sudah diberitahu belum? Kan kita anggap aja mereka nggak paham, mereka lugu gitu. Kalau dibilang apa namanya, saya nggak mau ngomong deh nanti terlalu. Anggap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Belakangan ini saya berbincang mengenai masalah korupsi di sektor pertambangan. Ini beberapa media investigasi juga membicarakan itu ya. Sekali lagi saya berbicara dengan Bang Timer dari Auriga. Tentunya Bang Timer sebagai pimpinan NGO di Auriga punya banyak cerita nih, punya banyak informasi mengenai tambang. Tapi kaitannya seperti yang saya pernah ceritakan adalah masalah deforestasi dan masalah-masalah lain. Karena kalau bicara masalah tambang ini masalahnya banyak sebenarnya, Bang Timer. Jadi kita sebetulnya banyak isu terkait dengan masalah ekspornya, masalah perizinannya, masalah apa namanya, kalau tambang itu ada jaminan reklamasinya dan lain-lain. Masalahnya banyak sebenarnya. Cuman Bang Timer mungkin punya banyak cerita terkait dengan masalah kaitan dengan lingkungan. Dan pasti namanya terkait apa namanya, praktek penambangan yang melanggar hukum, yang merusak lingkungan, yang kemudian berdampak kepada kita semua, itu pasti ada korupsi di dalamnya. Oleh karena itu cerita ini menjadi menarik dan penting untuk kita perhatikan. Bang Timer, gimana Bang Timer? Iya, tambang kan bisnis yang ini Bang ya, bisnis yang happy modal ya. Iya, iya. Dan artinya happy modal, dia punya kemampuan juga bayar sana sini gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, itu satu sifat tambang menurut saya yang mendasar. Lalu kemudian juga kalau saat sekarang, ya, dari sisi hutan kalau misalnya gitu ya, justru hutan dari konsesi kita sebutlah sektor hutan alam yang ada di dalam izin-izinnya paling besar tambang saat ini. Oh gitu? Ya. Dulu sawit ya? Sawit itu kita punya hutan alam di izin sawit saat ini sekitar 2,5 juta hektar. Di tambang kita punya hutan alam 3,4 juta hektar. 3,4 juta hampir hektar. 1 juta hektar, lebih banyak. Berarti sekitar hampir seluas Pulau Jawa itu? Itu 15 kali DKI Jakarta. Jadi luar biasa. Itu, dan yang menjadi soal adalah tambang ini kan jelas ya apa namanya, agak sama dengan apa namanya dengan sawit, tapi ini lebih kasat mata menurut saya hubungannya ke pengusaha dan penguasa. Iya, iya. Penguasa batu bara ada di kabinet kita. Iya. Sekarang misalnya kita lagi heboh nikel nih. Nikel ya. Kita mendengarkan beberapa menteri berbisnis yang berhubungan dengan nikel. Ada, kita bisa menyebut menteri tertentu ya. Gitu Iya, ya. iya. Dan ini, tapi kemudian menurut saya menjadi soal adalah kalau saya bilang sih kita ditipu gitu ya. Kita ditipu bahwa seolah-olah tambang nikel terutama itu adalah masa depan kita. Iya, iya. Seolah-olah nikel itulah energi terbarukan. Iya, iya. Karena baterai segala macam, Betul. listrik. Tapi kalau kita lihat lapangan, kami kebetulan sudah ngedrone. Iya. Jadi nerbangin drone di hampir semua provinsi yang ada nikelnya. Justru pulau-pulau kecil, banyak yang tambang yang kemudian satu hutannya hilang. Hutannya hilang. Dampaknya apa itu Bang? Pulau-pulau kecil hutannya hilang? Iya, karena kan ada hutan-hutan di atasnya. Iya. Dan itu misalnya di Tobelo, di daerah Maluku Utara sana, tempat suku Terasing. Kita nyebutnya Terasing. Iya, kita iya. suku terdalam kalau. Iya, iya.
itu bagaimana kemudian yang mereka nomaden itu hilang kemudian tempat pencahariannya, tempat cari penghidupannya ya. penghidupannya karena udah dihabisi nama nikel. Di Morowali, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara. Ini ini saat ini yang menjadi soal adalah bahwa deforestasi oleh nikel itu sudah mengimbangi deforestasi oleh sawit. Sawit itu kan deforestasinya turun. Iya, udah mulai agak tobat lah itu Bang. Tobat karena dipaksa negara asing, negara pasar sudah tidak mau beli kalau ketahuan. Karena kan industri sawit kita terpusat sebenarnya. Nah, kalaupun pihak lain yang menebang deforestasi, nanti di ujungnya dari pabriknya nggak bisa dapat pasar dia. Jadi di nikel kita nggak punya yang begitu. Jadi dan itulah yang kemudian dia jadi lebih leluasa. Sembari bahwa tambang-tambang nikel ini berada di provinsi-provinsi yang di luar pantauan deforestasi selama ini. Jadi kalau kita ngomong deforestasi Indonesia, kita ngomongnya Papua. Papua ya, karena hutannya masih banyak. Kita kalau kami nyebutnya provinsi kaya hutan gitu ya. Tapi kita nggak pernah ngomong deforestasi terus ngomong Sulawesi Selatan. Nah, kita nggak pernah ngomong Sulawesi Tenggara. Jadi padahal ini secara provinsi luas hutannya cukup signifikan gitu. Tapi nggak seluas Papua gitu. Nah, ini jadi membuat hilang dari pantauan gitu. Dan kita dinabobokkan bahwa kita akan jadi raja baterai dunia. Kita mau bikin OPEC nikel gitu ya, kayak kartel produsen nikel gitu. Kita Indonesia memang terbesar di dunia. Nah, ini yang menjadi soal dan sama di kalau sekarang pemerintah mau menyebutnya strategik mineral. Nanti kemudian ke kendaraan listrik ada bauksit, ada mangan. Nah, mangan mungkin yang paling dikit di hutannya, tapi bauksit banyak di Kalimantan Barat gitu ya. Nah, ini yang menurut saya jarang kita bicarakan, deforestasi oleh tambang. Iya. Padahal juga luas sekali Bang. Sangat. Tadi yang Bang Timer bilang bahwa deforestasi yang di pulau-pulau kecil, kalau hutannya dihabisi, lama-lama pulaunya pun hilang Bang. Oh iya. Kenapa? Karena abrasi kan nggak ada yang menahan lagi di situ. Apalagi kalau dia pulau terluar. Maka kalau pulau terluar, maka wilayah Indonesia juga yang hilang. Wilayah jadi mengecil ya Bang. Iya dong, karena kan dihitung dari garis pantai terluar kan. Kalau banyak Bang ya. Banyak di pulau-pulau kecil tuh banyak. Dan ini teritorial gitu ya. Tapi bisa jadi akan lama gitu. Lagi-lagi lingkungan ini persoalannya kita rusak sekarang nggak langsung besok. Iya. Tapi juga yang paling menyesakkan menurut saya selain lingkungannya adalah bahwa ini kan rata-rata karena dia butuh pelabuhan. Rata-rata adalah di coastal area. Maka coastal area ini biasanya apalagi begini langsung buang aja ke laut kan. Maka yang rusak adalah lingkungan laut, keragaman biodiversitas. Tapi yang langsung ke manusia sekitar adalah bahwa merusak daerah tangkapan nelayan setempat. Sehingga kemudian kehilangan mata pencarian. Iya, dampaknya luas ya Bang ya. Sangat. Dan belum lagi ketika pola pengambilan tertentu dan kemudian membuang kan ada mungkin merkuri dimakan ikan kita yang makan masuk ke kita lama-lama ya. Lagi-lagi karena kayak Minamata kan nggak 5-10 tahun, 20-30 tahun baru kemudian kelihatan. Nah, di kita itu yang harus kita antisipasi, mitigasi. Kita prihatin Bang ya. Tadi sudah bicara deforestasi secara umum, bicara sawit sebelumnya, kita sekarang bicara tambang. Tapi kan tambang kalau kita lihat kan mendapatkan penghasilan buat negara Bang. Terus bisa menyerap tenaga kerja. Negara yang mana nih Bang? Memang problemnya tambang ini banyak informasi mengenai praktek-praktek ilegal dan banyak hal yang kemudian penerimaan ke negara nggak seberapa, tapi dampak yang negara harus tanggung akibat kerusakan, akibat dari biaya untuk memperbaikinya kemudian memulihkan itu sangat besar. Jadi itu-ituannya negara tekor sebenarnya. Sangat, kalau saya bilang sangat. Apa yang bisa kita lakukan ini Bang? Saya pikir sih langkah pertama adalah edukasi publik ya, bahwa kendaraan listrik ini menurut saya, apalagi kan ada impresnya segala macam gitu ya. Terus kemudian sekarang subsidi untuk orang beli gitu. Itu kan membuat kita bukannya
Harusnya kita bangun transportasi publik. Oke. Harusnya kita push pemerintah kita bukan bangun jalan tol. Iya, iya. Transportasi publik dong yang disediain iya, satu. iya. Yang kedua adalah bahwa buka dong siapa di balik ini semua, Iya. atau kemudian siapa bayar berapa, Iya, iya, iya. dan kemudian berapa semestinya. Iya. Kebetulan kami di Auriga khusus untuk nikel dan batu bara, Bang Novel, Iya. kami memetakan siapa di balik perusahaan-perusahaannya semua. Jadi Iya, kelihatan iya. tuh Iya, iya. bahwa memang lagi-lagi ini adalah hanya segelintir gitu ya. Sialnya adalah pemerintah kita itu memang sangat jatuh cinta kepada segelintir orang kaya gitu ya, bukan kepada mayoritas atau masyarakat gitu. Nah, Jadi jatuh cinta ya, bukan berpihak ya Bang ya? ya, saya ngerasanya jatuh cinta sudah. Iya, ya, memang susah juga ya. Dalam beberapa pembahasan-pembahasan yang dilakukan di media-media investigasi dan di forum-forum lain, saya juga sering mendengar masalah kendaraan listrik ini. Di satu sisi bagus, di sisi lain ada isu soal limbah baterai. Ya. Dan itu bukan isu sekarang ya. Itu isu, panjang itu. Iya. Aha. Karena katanya baterai itu tidak bisa Terurai gitu tidak lah bisa ya. diurai dan tidak bisa diolah lagi. Dia akan jadi beracun terus. Beracun terus, dan itu jadi limbah B3. Abad Biayanya jadi mahal juga. Iya. Dan itu akan terjadi setelah 5 tahun, 8 tahun ke depan. Ya, ketika misalnya nikel kita udah habis. Ya. Jadi sekarang kan kita, nah ini nih Bang Novel nih. Kita kan seolah-olah selalu memposisikan sumber daya alam kita itu melimpah ruah. Iya. Nggak pernah habis-habis ya. Nggak pernah habis-habisnya. Padahal kita udah mengalami kayu habis. Iya, iya. Kita minyak Hampir bumi habis. sekarang udah kita importer. Bisa impor ya. Nah jadi sekarang ini seolah-olah kita nikel kita tidak ada habis-habisnya, maka bikinlah kemudian smelter sebanyak-banyaknya. Iya, iya, iya. Ya. Bahkan penambang nikel saja udah takut dengan gerakan yang begini, karena ini 5-10 tahun lagi habis nih. Ketika smelter ini nanti puncak butuhnya, kita nikelnya udah nggak ada. Dan lagi-lagi kita jadi konsumen lagi. Nah, perencanaan jangka panjang selain kemudian bagaimana lingkungannya dikelola, ini menurut saya yang tidak atau jarang sekali kita diskusikan. Iya, memang kebijakan itu mestinya dipikirkan dengan dengan baik, dengan jangka panjang, dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena kalau eksploitasi sumber daya alam tidak dilakukan dengan bijak, maka dampaknya juga akan kembali ke kita juga gitu ya Bang. Ini nasib kita yang kita perjuangkan sekarang ini kan. Iya, iya, iya. Dan memang bahaya juga ya. Terus kalau kita tadi katakan bahwa deforestasinya menjadi masalah, terus terkait dengan masalah pemilihan untuk listrik, kebijakan listrik. Saya dengar ada dugaan atau kekhawatiran lah paling tidak adanya kebijakan yang dibuat ini konflik of interest. Karena di satu sisi pengusahanya yang pegang pengelolaan untuk nikel, orangnya orang-orang yang kemudian ada kaitan dengan pengambil kebijakan. Kita sebut Pak Muldoko. Iya. Terus yang kedua terkait dengan listrik, bahan baku listriknya kan batu bara. Batu bara terkait dengan orang-orang yang pengambil kebijakan kita juga. Kita sebut Erick Thohir, kita sebut Pak Luhut. Iya. Kalau itu semua kemudian terjadi dan tidak dipikirkan bagaimana pola untuk mengambil kebijakan yang betul-betul jangka panjang, betul-betul menjaga keseimbangan, betul-betul untuk kepentingan negara, untuk sekarang dan yang akan datang, maka saya kok khawatir kerusakannya begitu besar itu Bang. Sangat. Kalau saya sih persoalannya kan gini Bang Novel, di negara-negara maju, kalaupun memang kita sebutnya mengekstraksi sumber daya alam, ada perencanaan yang matang. Oke. Idealnya mesti begitu ya Bang? Iya, kita nggak punya. Saya jarang menemukan kajian dari tambang-tambang ini yang didiskusikan secara terbuka dan akademik. Harusnya begitu? Harusnya begitu menurut saya. Kalau di negara-negara maju, polanya bagaimana Bang? Maksudnya cara mendiskusikannya, yang melakukan siapa, dan lain-lain? Satu, informasinya dibuka.
di mana, kapan, berapa volumenya, berapa rencananya, kemana limbahnya, itu semua informasinya aksesibel bagi publik. Agar tidak dikuasai orang-orang tertentu gitu Bang ya? Agar tidak dikuasai, well bisa jadi memang mau nggak mau orang tertentu. Iya, iya, iya. Karena ya, lagi-lagi padat modal kan. Oke, oke. Tapi kalaupun dikuasai tertentu, itu sebesar-besar kemanfaatannya untuk kemudian ke negara dan ke masyarakat. Jadi Iya, iya. bagaimana Kanada menambang, bagaimana Australia masih 50-50 lah orang melihat, tapi paling nggak itu penerimaan ke negaranya kuat. Bagaimana Amerika melindungi reserve, cadangannya sampai sekarang ketika Ukraina perang dia malah bisa mengimpor ke Eropa, mengekspor ke Eropa. Itu adalah contoh yang bagaimana mereka punya perencanaan jangka panjang. Nah kita kan kita tidak membiasakan begitu. Kita kalau tanya Bappenas, saya khawatir Bappenas nggak tahu ini sebenarnya rencananya mau kemana sih gitu. Kalau terkait dengan, tadi saya menarik tuh Bang, saya baru terpikir juga itu. Idealnya memang harus ada perencanaan jangka panjang ya. Iya dong. Kalau di kita harusnya siapa yang pegang itu Bang? Kalau perencanaan jangka panjang ya ada dua. Di ESDM satu hal kalau untuk tambangnya. Iya. Di Bappenas untuk desain industrinya mau kemana. Oke. Jadi kan mestinya gini Bang, kalau dari nikel misalnya, kita kan harusnya punya hitungan nikel kita itu kandungannya berapa. Kita mau pakai nikel ini sampai berapa lama? Sebutlah kalau misalnya 100 kandungannya, kita mau 100 tahun, maka setiap tahun kita hanya boleh ngambil satu dong. Kalau kita ngambil dua berarti nanti jadi nggak sampai 100 tahun ini. Ini kan kita nggak pernah punya nih. Bahkan berapa kandungan sebenarnya kan kita nggak tahu. Menarik tuh. Ya. Memang logikanya tadi seperti yang saya katakan tadi Bang. Melakukan eksploitasi sumber daya alam ini kan mestinya dilakukan dengan bijak, dengan tetap menjaga keseimbangan alam, dengan tetap menjaga agar seminimal mungkin kerusakannya, karena nggak mungkin nggak rusak kan, pasti ada kerusakan, ya kan? Tapi kan seminimal mungkin dan sekaligus bisa dilakukan perbaikan. Dan ada pemulihannya, ada desain pemulihannya. Desain pemulihan, menarik sekali. Dan gini Bang, kalau kemudian tidak dilakukan, maka yang untung pengusahanya, tapi kemudian dampak setelah itu ditanggung negara. Ini yang berat sekali. Jadi pengusahanya untung besar, tidak tanggung jawab lagi dengan dampak yang setelah itu terjadi. Apalagi kan di kita beneficial owner kan nggak terlalu terbuka. Siapa sih sebenarnya pengendali dari perusahaan ini? Dia bisa saja, apalagi perusahaan-perusahaan yang saya sebut tadi kalau nikel, kebanyakan bukan di Indonesia. Saya menyebutnya, kalau peta kami menyebutnya Cina paling banyak. Kita nggak tahu apakah namanya nama asli atau enggak. Begitu kemudian Bang Novel di penegakan hukum tahu persis kesalahan satu huruf di nama aja bisa jadi error in persona kan. Nah ini yang begini-begini kita banyak juga misalnya kritik bahwa pekerjanya kebanyakan diimpor nih, bukan dari dalam, bukan pekerja lokal. Maka kemudian 5 tahun mereka habis mengeruk, mereka balik ke negaranya, kita tinggal dapat residunya kan, kita dapat sampahnya. Jangan-jangan para pengambil kebijakan kita ini nggak paham Bang, sudah diberitahu belum? Kan kita anggap aja mereka nggak paham, mereka lugu gitu. Kalau dibilang saya nggak mau ngomong nanti terlalu anggap aja lugu gitu kan Bang. Masa dianggap nggak berpendidikannya nggak cocok juga. Pasti pendidikannya tinggi-tinggi. Tapi kalau lugu, kurang memikirkan ke arah sana, sudah banyak belum sih yang ingatkan kepada para pengambil kebijakan ini Bang? Misalnya kita kalau misalnya ngomong Sulawesi Tengah. Kajian-kajian oleh akademisi lokal banyak kok Bang. Nyampe nggak kepada para pengambil kebijakan? Kalau nyampenya saya bisa membuktikan atau menyebutkan atau melihat beberapa yang nyampe, paling nggak yang saya saksikan sendiri. Di Maluku juga begitu. Nyampe. Pertanyaannya didengar atau enggak? Nah jadi dalam konteks itu kalau saya gini Bang, cenderung konflik of interest lebih mengemuka. Di samping kemudian perspektif pejabat kita bisa jadi memang saya kan paling sampai 2024. Nah itu kalau sudah gitu nggak punya nasionalisme, rasa memiliki negara ini. Tapi mereka sering mengatakan bahwa ini demi bangsa kita gitu, demi ketahanan nasional kita. Jadi saya ngelihatnya kadang-kadang gini Bang Novel. Saya melihatnya adalah ini kemampuan memanipulasi. Saya jadi agak curigaism saya. Memang saya juga berpikir begini. Kalau seandainya apa yang dikatakan oleh banyak pihak
bahwa ada beberapa pejabat yang punya konflik of interest dan kemudian berimplikasi dengan kebijakan yang dia ambil, itu tidak lagi memikirkan masalah-masalah yang seperti yang kita bincangkan tadi. Ini yang gawat ini, Bang. Dan ini korupsi sebenarnya. Ya, inilah ibunya korupsi kan? Ya, karena masalahnya aparat kita belum sampai jangkau ke sana. Orang kerjaan pokok yang dilakukan KPK aja nggak dikerjakan, Bang. Jadi kita perlu prihatin dan kita perlu peduli. Makanya kita bincang ini, Bang. Kita berharap masyarakat semakin paham, semakin mengerti dan mau untuk kemudian memperhatikan isu-isu ini. Kalau nanti orang-orang yang punya pengetahuan atau mengetahui fakta-faktanya, ya kita bincangkan, kita kritisi, agar orang-orang itu yang berbuat jahat tadi, mereka tahu bahwa yang dilakukan itu salah dan diketahui orang banyak. Ya, semakin kan? banyak yang tahu, itu transparansi kan di sana. Betul, jadi mereka kemudian merasa bahwa itu salah. Dan justifikasi yang dibuat bahwa seolah-olah ini adalah kepentingan untuk memajukan negara, memajukan bangsa dan lain-lain, itu menjadi cerita yang lucu gitu, cerita yang mengada-ngada. Saya pikir memang kegiatan-kegiatan sebenarnya menjadi penting, Bang Novel, apalagi disebarkan, karena kita perlu memastikan bahwa paling tidak ada 1001 mata memantau. Betul, betul. Sehingga kemudian kebijakan-kebijakan itu tidak bisa di ruang gelap gitu ya, tidak bisa di ruang remang-remang. Ya, sama seperti kemarin, Bang, ketika Pulau Widi. Nah, itu juga. Itu saya juga bincangkan di forum ini. Alhamdulillah kemudian memang yang protes banyak ya, dan kemudian dibatalkan. Ini kan contoh sesuatu yang kebangetan gitu, Bang, yang keterlaluan. Kenapa? Orang yang punya izin untuk ngelola pulau, kemudian melelang, seperti ya mungkin bukan menjual ya. Harusnya kan kalau mau mengerjakan sesuatu, dia punya rencana aksinya apa, rencana kerjanya apa. Karena rencana kerja kan kaitan dengan AMDAL juga. Kalau nggak punya rencana kerja, pertanyaannya bagaimana AMDALnya bisa keluar. Dan ternyata AMDALnya belum ada. Itu. Izin dari Kementerian Kelautan juga belum ada. Kok bisa-bisanya dilelang? Itu contoh nih, Bang. Jadi kengawuran seperti ini nggak boleh dibiarkan. Harusnya yang berbuat itu kan disangsi itu, Bang. Harusnya. Saya ngelihatnya kayak gini, Bang Novel. Ketika isu bahwa kita mau bikin ibu kota negara, kita kasih investor di atas 100 tahun, menurut saya itu udah ngawur-ngawuran gitu ya. Mestinya semua pakai perencanaan yang jelas ya, Bang ya. Sehingga kita jangan sampai kemudian membebankan kerugian kepada negara atas segala dampak dan resiko-resiko yang terjadi di kemudian hari karena suatu perbuatan saat ini. Gitu, Bang ya. Menarik sekali. Semoga ini bisa dijadikan pencerahan buat para pemirsa, dan semoga semakin banyak orang yang punya pengetahuan, para akademisi dan orang-orang yang kritis lainnya untuk terus mau peduli dengan isu-isu ini. Karena ini kepentingan bangsa dan negara, dan tentu akan berdampak kepada kita hari ini dan yang akan datang. Terima kasih, Bang Timer. Salam integritas anti korupsi.